Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan hingga malam yang berbahagia ini. Bersyukur dan bahagia hati kita karena masih Allah izinkan hidup di malam yang ke-14 15 ya, 15 Ramadan ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah izinkan kita menyelesaikan Ramadan hingga akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menyampaikan salam sayang, cinta dan rindu kita pada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita untuk sering-sering bisa berziarah ke makam Rasulullah. Berdoa di tempatnya makbul ya Allah, dan di tempat-tempatnya Allah ridhai. Dan nanti di akhirat juga kita bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun di dunia ini, mudah-mudahan Allah muliakan akhlak kita semulia akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan ayah bunda kita semulia akhlak Rasulullah. Allah muliakan akhlak suami ibunda sekalian. Allah muliakan akhlak istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan sedikit merenungkan makna tentang akhlak. Kenapa? Karena ujung dari puasa itu dalam surah Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan bahwa hai orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan pada orang-orang sebelum umat Rasulullah. Supaya apa? Supaya agar kamu jadi orang yang bertakwa. Apa sih menariknya jadi orang bertakwa itu? Sehingga Allah menyatakan agar kamu jadi orang bertakwa. Apa sih menariknya? Kalau orang ditanya mana lebih menarik, membayangkan atau mana lebih gampang membayangkan dan bahagia atau bangga, punya anak yang kaya raya atau anak yang bertakwa? Pilih mana, Bu? Mana paling senang membayangkannya? Kaya dan takwa. Ada yang menggabungkan kaya dan takwa. Tapi kalau disuruh membayangkan, sepertinya orang lebih tertarik membayangkan mudah-mudahan anak kaya raya. Karena seru kayaknya punya anak yang kaya raya. Ma, dari transfer ya, nggak banyak, cuma 1 juta bulan ini. Amin ya robbal. Wah, anaknya di Australia misalnya. Ya. Sementara kalau enak kaya raya, ma, ada 100.000 ma, kirim dong. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini jawabannya coba jujur, Bu. Bapak yang masih punya anak
gadis atau anak lajang, yang anak gadis lah yang belum nikah. Ya. Kalau datang 2 orang melamar, si A kayaknya luar biasa, si B cuma punya sepeda motor Astrea 73, singkatannya Astuti, Astrea 73. 2 orang ini melamar, si A kaya raya, kelemahannya dikit aja, akhlaknya buruk, semua dia punya. Yang B miskin memang, ya, masih nggak punya rumah, ya. Tapi solehnya luar biasa. Di antara 2 calon menantu ini, bapak ibu pilih yang mana? Yang jawabannya paling bagus boleh pulang duluan, ayo silakan. Pilih yang mana, Bu? Berat jawabnya ya. Ada yang bilang yang soleh walaupun gak kaya. Alahnya cerita. Nanti nikah di gua aja gak sanggup. Yang kaya lah Ustaz, gitu ya. Kenapa? Hidup takkan kenyang hanya makan cinta, gitu ya. Nah, pasti jawabannya kembali gabungan tadi. Kalau misalnya yang kaya lagi tapi seandainya hanya 2 pilihan itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pilih yang kaya raya, pilihlah yang soleh. Kenapa? Nanti kembali kepada judul awal kita. Jangan remehkan orang soleh. Orang soleh itu dekat dengan karakter takwa, dan karakter takwa ini magnet rezeki. Setuju nggak? Itulah kenapa Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Dan orang yang tak bertakwa megang uang, siap-siap salah jalan, penjara menanti. Betul? Istidraj. Harta yang banyak yang dipegang oleh orang yang karakternya buruk, hati-hati. Ini bisa menjatuhkan dia pada penderitaan yang lebih dalam dibandingkan dia tidak punya uang. Nah, jadi kalau ditanya mana yang paling membahagiakan, tentulah wahai adik-adik yang belum menikah, pilihlah suami yang soleh. Walaupun hari ini dia belum berharta, tapi ingatlah bahwa orang yang soleh itu magnet rezeki. Bukan dia yang mencari uang, tapi insya Allah rezeki uang yang mendekati dia. Kenapa? Gak usah pun terlalu jauh kita berlogika. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya usaha, punya apa? Usaha, punya toko lah atau punya apa? Usaha yang butuh menerima karyawan 1 orang saja dibutuhkan. Ternyata Bapak Ibu yang melamar adalah 3 orang karyawan, calon karyawan. Yang pertama tamat S2. Tamat apa? S2. Dan belum apa-apa dia sudah minta gaji per bulan minimal 15 juta. Dan dia katakan, tolong berikan saya ruangan yang betul-betul private, jangan diganggu, dan saya nggak mau diperbudak. Jangan remehkan saya. Itu satu. Satu lagi tamat SMA, tamat S1. Gajinya minta 10 juta, di bawahnya lagi. Sama juga. Saya paling nggak suka Pak kalau diminta perintah. Saya bukan anak-anak, jadi tolong hargai saya. Kalau nggak mau terima saya, ya sudah. Yang SMA, dia mau gaji berapa? Dia jawab yang sepantasnya buat saya. Saya memang cuma tamat SMA, tapi saya sangat senang belajar. Saya tolong Pak diajari segala hal yang penting buat perusahaan ini, buat toko ini. Saya siap mencurahkan semua tenaga pikiran, dan saya berusaha untuk jujur dan amanah. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? S2, S1, SMA. Orang bodoh itu bisa diajari, betul? Tapi orang sombong itu, ini yang payah mendidiknya. Kenapa? Karakternya sudah berkarat. Itulah kenapa Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia pada manusia. Artinya apa? Itu modal rupanya untuk sukses bahagia di dunia dan di akhirat. Satu bukti lagi, Bapak Ibu, silakan jawab.
ada 2 orang anak remaja, ayahnya sama-sama meninggal dunia. Si A, ayahnya meninggal dunia dan dia dapat harta warisan 5 miliar rupiah. Ya. Ayahnya punya lahan sawit Pak, nggak banyak, cuma 200 hektar. Cuma ya. Pantas dia dapat 5 miliar. Si B meninggal ayahnya dan dia hanya dapat 10 juta rupiah. Kalau dijual sepeda motor ayahnya yang ada 2 itu di rumah, total 10 juta rupiah. Lantas orang bertanya, mana yang mungkin lebih sukses masa depan? Si A dengan warisan 5 miliar atau si B cuma 10 juta rupiah? Nah, 5 miliar lah diputar itu cuma rumah itu. Kalau dia jago mutar Pak, kalau dia jago ular. Informasi berikutnya ternyata si A kaya raya. Lihat karakternya, pemalas, suka narkoba, suka mabuk, suka main judi, kan? Dibenci banyak orang, nggak kreatif, kan? Dan kemudian sangat konsumtif. Saya mau tanya, uang 5 miliar dengan anak yang seperti ini, berapa lama bertahan? Habis. Nggak akan lama Pak, betul? Hari ini orang bisa ikut judi di kasino tanpa harus ke Amerika, betul? Cukup buka handphone, mau olahraga apa aja bisa judiin, ya? Dan orang yang suka main judi ini ada hantunya. Hantunya apa? Menang ketagihan, kalah Penasaran. Kapan dia berhenti? Ketika tiba-tiba habis semua. Itu baru masalah judinya, habis semua. Belum narkobanya. Dulu belum dapat warisan, dia nyabu cuma setengah gram. Dapat warisan 5 miliar, mati sabu dia Pak. Ya, dibelinya sekilo, ya, bedaan dia. Kenapa? Karena dia merasa punya. Nah, uang dengan dipegang oleh anak yang berkarakter buruk ini hanya bertahan Pak, mungkin 2 bulan. Selebihnya dia masuk penjara, bayar pengacara, bayar ini, bayar itu, habis uangnya untuk bisa lepas dari cengkraman. Si B meninggal ayahnya, cuma 10 juta rupiah. Mungkin orang meremehkan dia, kasihan, cuma 10 juta. Tapi jangan kaget, tiba-tiba 10 juta yang dia pegang dalam waktu sebulan jadi 20 juta. Mungkin karena apa? Akhlaknya jujur, pekerja keras, hemat, produktif, suka berbisnis, suka belajar, dan suka melayani orang lain dan disenangi banyak orang. 10 juta dalam waktu 3 bulan bisa jadi 30 juta? Bisa. Dalam waktu 6 bulan bisa jadi 100 juta? Mungkin? Mungkin. Kesimpulannya apa? Yang membuat Asep bisa berkembang itu adalah akhlak mulia. Itulah dia la'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir kemanapun anak ibu kuliah ke luar negeri, kalau akhlaknya mulia, aman. Jangan khawatir, dia tidak akan zina, dia tidak akan berjualan bebas, dia tidak akan narkoba, dia tidak akan macam-macam. Kenapa? Akhlaknya bagus, Allah pantauan. Tapi hati-hati kalau anak awak masih malas sholat, akhlaknya buruk, dilepaskan menjauh di sekolah di sana. Hati. Tak sedikit yang pulang ke kampung bawa AIDS, bawa bibit penyakit. Kenapa? Di rumah aja dia diawasi bisa menyimpang, apalagi menjauh di sana. Itulah ketika anak tidak menjadi anak yang bertakwa. Tidak Allah yang merasa dipantau, merasa memantau dirinya. Maka mari sama-sama kita bersemangat bahwa ternyata final dari puasa ini adalah betul-betul jadi kita orang hebat. Apa dia? La'allakum takwa. Jangan remehkan takwa, itu modal sukses dunia akhirat. Seperti saya contohkan tadi. Orang bertakwa itu include dia imannya baik, amalnya baik. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Sahabat Rasulullah. Ubay menjawab, "Umar, pernahkah engkau berjalan di tempat yang banyak durinya?" Ibu, bapak pernah melewati jalan yang banyak durinya? Kalau kita mungkin ada beling, ada kaca, ada pakunya, ada duri. Kira-kira kalau anak-anak ustaz melewat jalan yang begitu, gimana cara jalannya? Hantam aja? Enggak? Riba aja? Gimana cara berjalannya? Berhati-hati. Umar menjawab,
Wahai Zubair, aku akan melangkah berhati-hati. Tidak asal pijak, tidak asal melangkah. Ubay mengatakan, itulah takwa wahai Umar. Kesimpulannya, itulah takwa, yaitu orang yang dalam hidup ini melangkah berhati-hati. Dan itulah yang dilatih selama bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Takwa itu kalau menurut definisi ulama adalah imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maka orang bertakwa itu Bapak Ibu sekalian sangat suka dengan segala perintah Allah dan sangat benci dengan segala larangan Allah. Orang bertakwa itu sangat senang sholat, sangat senang puasa, sangat senang tilawah, sangat senang zakat, sangat senang haji, sangat senang bersedekah. Sebaliknya, dia juga sangat senang Iqra. Karena Iqra diperintahkan dalam Al-Quran. Jangan aku bertakwa kalau malas belajar. Anak-anak Ustaz suka belajar? Suka baca buku? Suka. Waktu kapan? Jam 4. Anak di sana nggak suka buku, Pak. Untung ada ujian di sekolah. Barulah baca buku. Kalau nggak ada ujian, Bu, rata dunia ini kan? Padahal Iqra itu kebiasaan hebat umat Islam yang dicontoh oleh negara-negara lain. Sayangnya mereka yang mengambil praktek Iqra itu, kita hanya mengambil pahala baca Iqra-nya saja, tapi belum mengamalkannya. Buktinya apa? Buktinya Kota Medan sedikit toko buku. Kenapa? Laku. Coba sebut anak-anak Ustaz Ibu, toko buku di mana aja? Jauh dari rumah? Jauh. Apa lagi? Gramedia, jauh dari rumah? Jauh. Lumayan Pak ya? Kenapa nggak banyak jual toko buku seperti di Jepang sana Pak? Jawabnya sederhana, nggak laku. Nggak laku Pak. Yang banyak apa? Di pinggir jalan. Ayam penyet, ayam geprek, semua olahan ayam ada. Ya? Durian, macam olahan durian. Artinya apa? Negara-negara maju Bapak Ibu tanpa mereka sadari mengamalkan Quran. Mereka investasinya leher ke atas Pak. Meningkatkan kemampuan komunikasi, analisa, mendengar yang baik, berpikir yang jernih. Jadi mereka banyak keluar uang untuk leher ke atas Pak. Negara yang berkembang atau negara yang tidak maju masih fokusnya leher ke bawah. Urusan kampung ke kampung tengah Pak. Tengah. Untuk urusan nafsu dan sebagainya banyak keluar uang, tapi urusan mereka leher ke atas tidak begitu tarik dan menarik. Itulah kenapa kita belum jadi negara maju. Kenapa? Iqra kita yang punya, tapi negara yang sangat lebih membaca siapa? Ya mereka. Yang handphone yang kita pakai sekarang ini banyak. Korea Selatan sudah menyanyi Jepang. Dulu Jepang ya, sekarang Korea Selatan. Masya Allah. Nah kalau begitu mari sama-sama sekalian kita sadari bahwa yuk belum Pak, masih ada setengah bulan di depan kita bermujahadah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka inilah dia latihan selama Ramadan. Ya. Kesimpulannya, puasa ini beda dengan ibadah rukun Islam yang lain. Rukun Islam ada 6 apa 5? 5. Coba ulangi. Rukun Islam ada 5. Yang jawab 6 pasti ngantuk je. 6. Saya ulangi loh. Rukun iman ada 5. Bagus. Jadi fokus ya. Hukum Islam ada Alhamdulillah pintar ya. Hukum Islam itu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Rukun Islam itu syahadat, salat, saum, zakat, haji. 4 rukun yang ada ini, syahadat, salat, zakat, haji, itu ibadah yang melakukan sesuatu. Betul? Ada gerakannya, ada ucapannya. Tapi saum adalah ibadah yang unik, yang bahkan kita diberikan tidak melakukan banyak sesuatu. Puasa adalah ibadah menahan. Apakah ibadah utama puasa? Ya imsak. Siam itu utamanya imsak, malamnya baru ya? Siamnya soma, malamnya qoma, menegakkan malam Ramadan. Itu maksudnya apa Ustaz? Maksudnya begini Bu. Kenapa imsak itu penting? Menahan itu penting. 11 bulan di luar Ramadan kita udah ngegas terus nih kan.
Ibarat mobil Bapak Ibu, mobil itu dibilang hebat kalau bisa ngegas sama bisa ngerem, betul nggak? Mau nggak dikasih mobil 300 km per jam larinya? Mau? Nggak bisa ngerem, mau? Naik itu ke beras lagi, pulangnya naik 6 bulan. Dipastikan ya. Kenapa? Bahaya loh, pas turunan Tirta Nadi nggak bisa ngerem. Kebayang nggak bisa ngerem? Gitu. Kalau naik sepeda nggak ada rem, gimana? Bisa diakalin? Bisa. Pakai apa? Pakai kaki kan? Pijak bannya atau pijak tangan? Emang bisa. Mobilnya turunan, anak-anak siap kakinya semua ya. Ada apa Pak? Enak loh. Enggak digas aja udah bahaya, apalagi 300 km per jam. Artinya apa? Manusia juga begitu. Hati-hati. 11 bulan itu udah ngegas terus. Gas, mainkan aja gas. 1 bulan khusus kalau berikan kemampuan untuk kita bisa ngerem sebaik-baiknya. Ini reparasi rem. Dan hebatnya rem kita nggak tanggung-tanggung Pak. Bahkan di bulan puasa kita bahkan siap ngerem untuk tidak memakan yang halal. Betul? Itu hebatnya puasa. Jadi orang yang keluar dari bulan Ramadan, jangankan yang haram coy, halal aja tuh tahan selama Ramadan. Apalagi setelah Syawal ada pula yang mau nyuapkan halal aja tuh tolak waktu Ramadan. Apalagi kau yang haram, sedikit kali donasinya. Sedikit pula ribanya ya. Beda, orang bertakwa itu setelah 30 hari dilatih, dia sudah kuat mental Pak. Jangankan kau berikan yang haram, yang halal bukankan ketika Ramadan. Maka dia keluar, insya Allah dia menjadi pribadi yang sangat gampang meninggalkan kemaksiatan dan sangat semangat dan mujahadah menikmati amal soleh. Nanti Bang, Bu, kelihatan itu orang yang sangat senang berpuasa atau insya Allah tercapai target puasanya adalah dia kangen setelah meninggalkan Ramadan. Betul nggak? Rasanya setelah 1 Syawal dia ingin segera puasa besok. Syawal kedua, kenapa? Masih kangen, dia ingin sahur lagi, ingin baca Quran lagi. Nah, kalau yang agak berpendapat, itu biasanya suka mengakhirkan Syawal. Tiba-tiba mau 3 hari lagi habis boleh. Baru teringat dia mau puasa sunnah, dapat jadi 3,4, dapat sunnahnya. Yang paling parah apa? Nggak ingat sama, nggak ada kangen-kangennya dia sama Ramadan. Ya. Malah setelah habis Ramadan dia, yes, besok udah bisa sarapan. Di saat orang semua bersedih meninggalkan Ramadan. Baik, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama, yuk kita syukuri, katakan pada Allah, ya Allah masih hidup di bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, nanti malam mau tahajud lagi tambah, ya. Tilawah lagi. Karena insya Allah ini adalah bulan kelipatan amal pahala, amal ibadah kita. Yang banyak dosa di masa yang lalu, ini bulan bonus ini Bapak Ibu. Banyak dosa kita Bapak Ibu? Banyak? Banyak atau banyak kali? Kalau banyak kali, jangan nyantai, jangan nyantai. Insya Allah masih ada setengah bulan ke depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, kekhusyuan, dan makin akhir Ramadan, makin rindu kita, makin cinta kepada Allah, makin cinta dengan segala amal ibadah. Semoga Allah mengabulkan niat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.